Astaghfirullah al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رضي الله عنهم وعنا عن جميع المسلمين واشير عليك الان بجمل من الاداب لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق عز وجل ومع الخلق. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك ومهما ذكرت فهو جليسك إذ قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, aku akan memberikan isyarat kepada engkau sekarang dengan beberapa kumpulan daripada adab. Adab itu supaya engkau bisa mengambilnya, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam bergaul baik kepada Allah ataupun kepada makhluk. Yang pertama, perkataan tentang adab bergaul terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk. Ketahuilah yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, engkau memiliki seorang teman yang tidak pernah sama sekali memisahi, tidak pernah berpisah kepada engkau, baik pada posisi berdiam, pada hadirnya engkau, atau engkau pada waktu musafir, pada waktu jalan-jalan, wa naumika wa yaqadhatika, atau pada tidur engkau dan bangun engkau. Teman itu sama sekali tidak pernah berpisah. Bal fi hayatika wa mautika, bahkan bukan hanya sampai di situ, hidup dan matimu temanmu itu masih tetap senantiasa bersamamu. Siapa itu? Huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka, dialah Tuhan engkau, pimpinan engkau, yang menjadikan engkau, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat aku mengatakan fahuwa jalisuka, Allah Subhanahu wa ta'ala sekedudukan bersama engkau, maka itu bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana jalisu man dzakarani. Jadi ini isyarat dari Al-Imam Al-Ghazali kepada kita bahwa kita ini tidak pernah terpisah dengan Allah. Kalau isyarat Imam Al-Haddad, maksudnya terus bersama Allah itu apa? Bil ilmi, ya, bil ilmi wal ihatati wal iqtidar. Dalam ilmunya, dalam pengetahuan Allah, dan dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak lepas senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu teman. Kalau bahasa teman itu saking dekatnya, saking dekatnya. Apa maksud dekat di situ? Allah lah yang menjadikan kita, yang mengatur kita, yang menentukan kita, yang mengadakan kita, yang meniadakan kita. Saat duduk dan diamnya kita pun terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom, bukan makom kita sih sebenarnya. Makom kalau orang wali itu, makanya la khaufun alaihim, mereka sama sekali tidak pernah ada rasa takut. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kebanyakan hijab, dinding. Nah, dinding yang paling tebal itu ia malas belajar. Nah, itu dinding paling besarnya. Dinding yang lain itu mengikut. Kayak apa kita mau paham, mau kenal, mau makrifat dengan Allah kalau kita seorang malas belajarnya tadi. Tidak bisa, tidak bakal paham kita ke posisi itu tadi.
Jadi kunci pertama memang kita jangan takut belajar. Pertama belajar, jangan tinggalkan belajar. Berdoa sampai ke mati, belajar itu, berdoa. Dan orang yang belajar itu satu tanda dia diberikan Allah Ta'ala kebaikan. Jelas ya, hadis yang masyhur, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allah akan pahamkan kepada seseorang tentang agama, maka itu alamat Allah kasih dia kebaikan. Di mana dapatnya pengetahuan agama itu kalau tidak dengan belajar, majelis, masjid, majlis dengan orang soleh, majlis kumpul, duduk sama-sama habaib, duduk dengan orang soleh. Nah, disitulah sumber kebaikan. Kata ulama di akhir zaman ini, kalau kita banyak bergaul selain daripada orang-orang soleh, maka pasti banyak sesatnya sudah. Pasti banyak sesatnya itu. Coba aja duduk habis isya tembus ke jam 12 ya. Kopi bagus sudah, kopinya bagus sudah. Cuman lain orang soleh di hadapan tadi tuh, yang lantur kesahnya yo, larut kesahnya, layau. Kenapa? Karena majelisnya itu tidak dibarokahi oleh Allah. Jadi mujalasatus sholihin kemarin salah satu obat supaya hati kita ini lunak, jangan pengerasan. Kumpul dengan orang baik. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah terus kepada kita. Allah bukakan futuh kita ya, bahwa paham bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa bersama kita. Jali suman dzakarani, yang tadzkir, yang berzikir kepada Allah, dia selalu bersama Allah. Di sini ada lagi hadis pada saat Imam Ghazali mengisyaratkan inkasara qalbuk huznan ala taqsirika fi haqqi dinik fahuwa sahibuk wa mulazimuk. Idh qala Allah Ta'ala ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ada orang yang diisyarat oleh Imam Ghazali, dia sedih meratap duka cita. Barangkali di antara kita ada kadang-kadang mau tidur, bangun malam-malam itu, ada yang nggak tahu tengah malam bangun sedih hatinya, taksir kenapa? Karena kebodohannya, karena kurang banyaknya amal, karena tidak memiliki kebaikan, sedih di malam hari. Ya, kadang-kadang ada malam hari, ada juga siang hari, ada juga habis subuh bangun. Sekalinya bini anak buanu berjauh, lain lagi. Jadi orang ini duka cita, hatinya pecah. Inkisar itu makna awal kan pecah. Jadi maksudnya di sini hatinya sangat sedih sekali. Kenapa? Dia meresapi dirinya bahwa memiliki banyak kekurangan tentang urusan agama ya. Namun masalah miskin itu lain hubungannya tadi. Ini masalah agama, ya Allah, orang aktifnya majelisan aku orang pintarnya baca Quran aku belum paham juga lagi. Tuhan sudah aku ini umpama ya. Ya Allah, banyaknya kawanku baca sholawat aku belum. Sedihnya malam hari meratap, sedih dengan itu tadi. Nah, lalu timbul itu kalau kita pahami itu bagian daripada tafakkur. Kalau kita meratapi kekurangan kita, itu merasapi kita bahwa kita kurang, itu anggap itu kalau berpikir bujur lain hayal. Kalau di kitab Risalah Amaliyah itu Risalatul Ma'unah itu bunyi Imamul Haddad itu amaliyah lewat pikiran. Kita beribadah lewat media fikir. Ini ada lewat tasbih, ada lewat sedekah, ada lewat senyum, ada lewat silaturahmi. Nah, ini lewat berpikir. Tapi jangan merokok. Bujur-bujur tabakurnya. Amun kopi segelas lor. Itulah tabakur khayal namanya. Ujung-ujungnya ya mau kawin lagi nah, jadi ibu-ibu sama ya, ibu-ibu sama. Cari waktu sejenak, luangkan waktu, coba resapi kekurangan kita. Ini kata Imamul Haddad, wa thamaratuh, dan buahnya
engkau akan taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena awalnya kita memikirkan kekurangan diri tadi. Jadi jangan melihat kebaikan diri. Ya, jangan dilihat, wah aku nih tiap malam Sabtu turun terus pengajian. Seminggu sekali apa ada. Itu gini datang, maaf terlambat tak pulang. Andai kata. Disombongkan juga lah. Jangan, maksudnya gitu ya. Tiap hari pun jangan juga disombongkan. Kita masih meresapi kekuranganku, ya Allah. Ya Allah. Seharian ini banyak lupanya Bib yo. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teteskan air mata di hadapan Allah. Jangan di hadapan video. Di hadapan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini, nah itu lalu apa yuk? Itu kalau Allah Ta'ala ana indal munkasirah qulubi min ajli. Lalu aku berikan hidayahnya tadi. Hidayahnya apa? Ya pengen, begitu aku partiwalah bergabung bubuhannya, bersalawatan, berzikiran, berkumpulan dengan orang baik. Nah itu letaknya kebersamaan Allah dengan kita tadi di bagian mana? Di saat kita sedih merasakan kekurangan diri tadi. Ada hidayah Allah, ada hidayah Allah. Di sini ana ma'al khashi'in bitaufiq min ajli taqsir fi ta'ah. Jadi gara-gara meratapi kekurangan diri tadi, Allah kasih dia taufik dan hidayah. Itu tadi. Falau arraftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Fa in lam taqdir ala dhalik fi jami'i awqatik fa iyyaka an tukhliya laylaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulaka wa tuladdidu ma'ah bi munajatik lahu wa inda dhalik. Habis. Kalau kata Imam Ghazali engkau paham bujur-bujur bahwa Allah ini tidak memisahi kita. Paham bujur, paham yang benar ini, sempurna pemahaman kita, maka engkau tidak akan punya keinginan bergabung dengan manusia lagi. Sukanya di mana? Khalwat, entah disembunyi. Sembunyinya tuh bukan menyendiri hampa. Dia pengen berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya orang wali, Masya Allah ya. Lain betapa. Lain iya cari pesugihan lain juga. Ini ada orang mau cari bawa tali pocong dibawanya. Dicoba cawat beginian pokoknya. Dibawanya betapa Guru Soleh biar langkar. Lekas kawin nih ya. Padahal khayalan aja itu. Nah, maka engkau akan menjadikan Allah itu sebagai kawan. Tidak ada lagi pikiran, mana ada sedihnya yuk. Tidak ada sedihnya, kenapa? Ada kawan terus menerus. Ada kawan terus. Kalau biasa berkawan bini, terpisah bini sedih. Berkawan anak, terpisah anak sedih. Kalau Allah la yufarikuka, selamanya tidak memisahi engkau. Yang ada kita yang memisahi Allah. Kalau Allah tidak bakal memisahi kita. Yang ada kita yang memisahi. Kita yang memisahi. Imam dengan makmum, imam dengan makmum, itu imam tidak mungkin memisahi makmum. Kupisah awak tinggal, tidak bisa, tetap ini jadi imam. Selama makmum bilang makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau makmum berucap, mam aku pisahnya tuh. Paham ya maksudnya ya? Sembahyang berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmumnya taruhlah 10 orang. Nah, imam aku tidak mau berjamaah dengan bubuhanmu, dibungul-bungul semua. Tapi harus sembahyang sorangan. Allahu Akbar, umpat di belakang tetap masih ngumpeti. Ini statusnya tetap jadi imam. Tetap jadi imam. Makmum tetap jadi makmum. Tetap statusnya posisi berjamaah. Kalau si makmum bilang ucapannya, mam, bacaan Fatihahmu salah, aku mending sembahyang sorangan. Tafrik kalau mufarakah. Nah, itu otomatis pisah dari rombongan imam tadi. Guru dengan murid, maaf, pun demikian. Yang memisahi itu bukan guru, tapi murid. Aku tidak mau lagi lah. Ajarannya sesat itu. Tidak jelas. 15 tahun sudah kumpul. Nah, gurunya tetap guru. Tetap guru di situ. Maka yang ada itu bakal berpisah si muridnya tadi. Jadi
Walaupun jauh antara kita dengan guru, perilaku guru dipakai, amaliyah guru dituruti. Itu hubungan kita dengan guru tetap terjalin secara ruhaniyah ya. Tetap secara ruhaniyah. Malam-malam kirimi Fatihah, bangun tidur kirimi Fatihah. Perguruan itu tadi. Karena beliaulah yang menjadi wasilah kita kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Kita mau sampai langsung dengan Allah tanpa guru tidak bisa kan? Nah, jadi derajat tertinggi setelah Nabi Muhammad adalah perguruan kita. Perguruan kita. Gitu. Kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak hijab yang mendinding kita, sehingga kita tidak mampu menjadikan Allah itu sebagai teman. Tidak paham. Jangan dibayangkan Tuhan kayak patung ya. Belajar sifat 20 baik-baik. Allah itu zat yang qadir, kudrat itu sifat. Sifat itu berandak bertaruh di zatnya tadi. Nah, gitu. Jadi belajar Allah Ta'alanya itu lewat zatnya tadi. Kalau zatnya jangan dipikirkan, nah, gitu, jangan dipikirkan. Sudah bolak-balik kita belajar sifat 20 ya, insya Allah mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak mampu yang demikian, maka semua waktu maka engkau kosongkan malam engkau. Malam cari waktu. Kita ini siang malam tidak bisa menjadikan Allah sebagai sahib. Robbi, Tuhan itu sebagai kawan senantiasa tidak bisa. Masih banyak mamlu' bi ghairih, masih hati ini masih penuh dengan yang lain. Mangkok itu isinya tidak semata pentol, ada sayur, ada mie. Jadi artinya tidak bisa mangkok itu dipenuhi dengan pentol. Kenapa? Karena ada yang lain. Paham saya? Buangi dulu yang lain baru bisa penuh dengan yang itu. Di hati kita dibuangi dulu yang lain baru bisa masuk yang fokus kita cari tadi. Nah, gitu. Tidak mampu juga, kata Imam Ghazali, sisihkan satu malam di dalam malam kita atau di dalam siang kita. Sedikit saja waktu kita menyendiri, yang di situ kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharian suntuk tidak bisa, semalaman 24 jam tidak bisa. Maka jangan sampai kosong, gitu aja sudah. Sedikit barang, ayo. Minimal habis sembahyang, duduk baik-baik, jangan meluncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Jumatan tuh nah, waktunya mulia mujur. Bayar imam berpaling habis qul a'udzu binnas 7 kali. Habis makmumnya. Baca masing-masing kah? Itu tadi. Munajat terenungkan ya Allah, itu tadi munajah. Nah itu ya. Kemudian lagi fa'alaika an tata'allam adab as-suhbah ma'allah ta'ala wa adabuha itraqur ra's. Nah, jadi cara bergaul dengan Allah tuh ada adab juga. Ada adab juga. Adabnya yang pertama di sini itraqur ra'si. Kepala tunduk. Kita di hadapan Habib aja mana berani, Bu? Paling Habib ujur ya. Bertunduk. Ini orang hebat. Nah, apalagi ini di atas segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tunduk. Mau munajat itu tunduk, malam-malam tunduk. Tunduk, itraqur ra's. Kemudian wa ghaddut tarf, mata pejam. Sambil main HP mana bisa munajat. Buka YouTube. Sorangan memang tunduk mata pun HP dilihatin. Iya. Apa di pola tuh munajat aku ini dulu. Latihan lo. Tunduk, mata pejam, kemudian wajam'ul ham, memfokuskan maksud. Serius, jangan bercampur baur pikiran tadi itu. Fokus. Wadawamus sumut. Jangan berbicara yang lain selain zikir. Wa sukunul jawarih, badan pun juga jangan banyak goyang. Malam-malam tuh kalau munajat jangan tapi ba'ayun mujur. Santai, sebisa-bisa mungkin.
Kalau berzikir itu ada gerakannya, itu memang sudah aturan. Yang di luar gerakan tadi itu ya, yang di luar gerakan. Habis itu wa mubadaratul amr, dan menjalankan perintah. Keasikan munajat, keasikan khalwat, sembahyang mandi. Ya, tidak sembahyang maksudnya. Tetap waktu sembahyang subuh sembahyang, nah gitu ya. Wajtinabun nahyi wa qillatul i'tirad 'alal qadri, dan jangan berpaling dari ketentuan Allah. Jangan berpaling. Ini adab kita dengan Allah. Qada dan qadarnya Allah kita terima. Terima. Kenapa juga kah aku nih nasib di madu? Orang bininya sebutin aku 2 berkawan. Terimalah qada dan qadar itu. Pasti ada baiknya kok. Masa ditolak lagi? Tidak bisa lagi kan, udah terlanjur tuh. Baik diterima. Jangan ulang kita kak. Makinnya orang kawin lagi ke lainnya. Nah, baik diterima sekalian. Nah, terima qada dan qadar. Yang laki pulang, kenapa juga aku nih belum bisa kawin-kawin lagi? Nah, terimalah qadarnya ini. Terjajah. Iya, terjajah. Kawan kawin terus, dapat terus, nambah bini guru soleh. Aku belum juga bisa nambah-nambah ini. Ya Allah, ini sudah takdir Allah. Usaha sudah juga berlamar ke situ ke sini, mencari duitnya sudah juga cuma belum dapat. Nah, terimalah qadar. Lamun tidak berusaha, tidak pernah melamar juga, baru takdir lah. Itu namanya jabariyah. Pasrah namanya itu. Pasrah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ini ada usaha. Ada usaha, baru hasilnya itu ikhlas menerima. Jadi namanya qillatul i'tirad, ay adamul i'tirad 'alal qadar, tidak sama sekali jangan protes dengan keputusan Allah. Jangan protes dengan keputusan Allah, terima. Arti protes itu apa yuk? Mulut diam, hati jangan menggerunum, menyeguru sekumpul untuk itu. Nah, ini mulut bisa diam, cuma hati memamai. Orang ajar, pokoknya nah habis keluaran. Ya. Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Itu adab kita dengan Allah, adab dengan Allah. Kalau orang memamai, tidak terima keputusan, berarti ini tidak punya adab. Tidak punya adab. Allah lebih tahu dengan keadaan kita ya. Tak lebih tahu dengan keadaan kita. Wa dawamudz dzikri, terus baca sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Wa mulazamatul fikri, tafakkur yang tadi. Tafakkur dengan alam semesta, tafakkur dengan taksir amal kita, tafakkur dengan kebesaran Allah, tafakkur. Kemudian lagi wa itharul haq 'alal batil, mengutamakan yang benar daripada yang salah. Bisa? Paham maksudnya? Awak ada pilihan kerja dua tempat kan? Yang A ini kerjanya cuman 6 jam, gajinya 6 juta. Cuman di situ ada haramnya. Entah ada ribanya kah, ada muflisnya, culasnya kah di situ. Nah, yang kedua ini kerjanya 7 jam, cuman gajinya 3 juta. Kira-kira sanggupkah memilih yang 3 juta? Nah, itu itharul haq. Ya kah tadi itu apa itu? Ya, itharul haq 'alal batil. Sesambil cari yang lain, kerja ini apa adanya kan? Kerja apa adanya dulu. Yang penting jangan dipaksakan. Wah, payah wah ini usaha, jangankan yang halal yang haram aja setengah mati kita ini. Nah, itu kata ulama itu goblok namanya ya. Gitu. Saya bukan bicara politik ya. Di dalam kitab Imamul Haddad yang lain, cara memilih pemimpin. Ini saya sampaikan. Cari pemimpin yang dekat dengan agama dan ulama. Pilihannya A, B, C. Ini rawan nih Bib, yuk.
A ini keluargaku, yang B ini berduit, yang C ini dekat dengan ulama. Kira-kira ayo 5 juta. Bunyi yang B. Bunyi yang A, awak keluargaku itu. Yang 3 tidak tahu-tahu. Mampukah kita memberikan pilihan yang terbaik? Itsarul haq alal batil. Jebloskan tangan kita ini dengan yang benar, mampukah tidak itu? Nah, jadi ini adab kita, salah satu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan mentang-mentang kawan, jangan mentang-mentang keluarga, jangan mentang-mentang pitis. Lalu yang dekat dengan ulama terkepinggirkan, kasihan. Nah, gitu, tersisihkan. Jadi kalau sama-sama tidak baik, ini jangan dipilih. Saya bukan ngajari golput, enggak ya. Ini culas, ini nakal. Apa ya? Itu buang-buang energi kita aja membantu mereka dalam berbuat maksiat. Gitu. Jadi apa Guru Usman namanya kitab yang kita belajar musola itu? Lain, itu kitab tahun lalu. Fusul apa Guru Usman? Hah? Fusulul ilmiyah, Al-Fusulul ilmiyah karya Imamul Haddad. Coba di situ ada keterangannya. Cara memilih pemimpin, kepala desa, RT, camat. Camat enggak dipilih ya, bupati yang milih kan? Bupati, anggota dewan, gubernur, presiden. Pilih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan ya. Nah, itu bagian daripada itsarul haq. Itsarul haq, kita menentukan pilihan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal iyas anil khalqi. Adab kita dengan Allah salah satunya ay qat'ur raja. Jangan mengharap penuh kepada makhluk. Habis kisah saya tadi ya. Kisah saya tadi lewat sudah. Yang kedua, yang selanjutnya adab kita terhadap Allah, jangan banyak berharap kepada makhluk. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada harta, siap-siap sirna. Berharap kepada jabatan, siap-siap tidak menjadi apa-apa. Jadi jangan banyak berharap kepada makhluk. Apanya aja kalau bisa lakukan sendiri, lakukan seorang. Ya, kalau bisa mampu melakukan sendiri, lakukan sendiri itu. Ya, ada juga dulu saya melihat, masih saya halus, ada ibu-ibu banyak orang dihiganya ya. Ambilkan itu, cuci piring, ambil jemuran, pokoknya kayak raja lah. Saya tangan digelari buahnya, tunjuk keramat dulu. Kenapa tangan tunjuk main terus lah? Emang orangnya berduit ham. Orang senang ya para karena diduitinya. Cuman kata ulama, kalau mampu melakukan sendiri jangan suruh orang. Pembantuku sudah kubayar, ya memang. Tapi kita jangan biasakan berharap dengan pembantu. Kita punya Allah. Sampai-sampai dulu ada peguruan menjelaskan makan cuman sambal ndak ada. Nyaman pang orang biasa makan sambal kok. Sayur bening, labu. Sodenya dia ada, Bib. Nasinya ada, udang galahnya ada. Cuman sode ini ada, apa boleh buat. Nah, cabe sebelah ada tetangga ada isi cabe. Ada punya cabe. Minta cabe dong. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu kalimatnya. Paham ya maksudnya? Minta cabe, Pang. Jangan, kalau bisa jangan seperti itu kalimatnya. Bib, aku di rumah itu masak sayur bening dengan goreng udang. Kalau ada sambalnya mantap itu, Bib. Di rumahku ada sambalnya. Punya Habib ini orang paham, cerdas. Di rumahku ada cabe, mau ambil aja. Nah, kan gitu bahasanya. Minta kan enggak itu? Bahasa halus lah. Tahu, memang tujuannya minta, cuma bahasanya nyindir. Sampai segitunya loh peguruan tuh mengajari Gusman. Masya Allah. Yang penting kita jangan bilang bos minta. Jangan bilang seperti itu.
Maaf, meminta adalah sesuatu yang hina. Kalau kita mampu. Kalau sudah mudarat, darurat, mau tidak mau harus bilang, baru bilang. Baru berpadah. SPP belum bayar anak. Kompor gasnya habis. Beras setengah kilo mahal lagi. Orangnya bertujuh. Nah, gajian belum juga keluar lagi. Tunda. Nah, Habib Jen berduit. Nah, itu mau tidak mau kayak apa caranya? Bila ada habis akal baru bip minjam pang dulu. Itu terakhir itu jurusnya itu. Terus terakhir jurusnya udah. Tetap jangan minta. Jangan sok jagoan jadi bos. Kaya, pejabat. Kalau bicara ndak mau kalah sama sekali. Hati-hati. Diberikan usulan tidak bisa. Usulannya aja yang diterima. Harusnya gitu lah. Dikit-dikit lagi jadi Tuhan orang kayak gini dah. Saking sombongnya itu lah. Saking sombongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sama sekali berharap dengan wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau memang mau meminta, mintalah kepada Allah. Kepepet sudah harus bilang aku perlu. Ini beda ya kalau bangun masjid, membesarkan majelis, pengumuman siapa mau nyumbang, itu lain ya. Ini memberikan peluang kepada pian bisa membantu. Kalau aku diam-diam seorang aja bangun selesai kan pian tidak ada kesempatan. Kalau ini kebutuhan pribadi, aku sendiri bisa melakukannya gitu nah. Tapi aku minta juga, itu yang tidak dibolehkan. Masjid gotong royong diumumkan bagus kan gitu supaya orang lain tahu ada kesempatan beramal jariahnya tadi. Gitu. Ini jadi selama kita mampu jangan nyuruh orang. Selama mampu jangan nyuruh orang. Nyindir aja sudah, nyindir. Nyindir. Jadi bahasa minta tolong itu pun kalau sudah berhadapan aku dengan awak ham, tolong ham bantu aku tidak bisa nyopir, mobilnya ada ke Samarinda besok. Nah itu memang wajahku berhadapan dengan ilham, tapi hatiku tetap dengan Allah. Nah gitu maksudnya itu. Tetap. Kenapa? Yang menggerakkan hati ilham ini tetap Allah. Tetap Allah. Ya Allah bukakan hati ilham ini supaya mau membantu aku. Mau juga nyopirkan bib. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini supaya apa? Supaya kita tetap fokus ingat Allah gitu nah. Fokus. Ini kitab Imam Ghazali ya kayak gini isi-isinya. Model-modelnya tuh nyintir terus ke kita. Tapi mudah-mudahan kita selamat ya. Amin. Itu minta kalau jadikan kebiasaan rusak jadinya, rusak. Di hari orang kalau mintain enggak mau beri orang kami. Minta terus. Udah ada JBC minta lagi. Wal khudu' tahtal haibah. Merendah di hadapan kemuliaan keagungan Allah. Wal inkisar tahtal haya. Merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasukun an hiyalil kasbi thiqatan bid dhaman. Masih ada. Ini kita pupuskan yuk. Apalagi adabnya bersikap tenang dalam bekerja. Bertahan dari mengandalkan siasat. Bersikap tenang dalam bekerja. Kenapa? Thiqatan bid dhaman. Karena dia yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki. Orang ini bukan tidak punya usaha, ada pekerjaan, cuman tenang, santai. Kalau sesuai prosedur, hitungan dagang tuh, untung ruginya sudah dihitung baik-baik, jalankan. Jangan takut A, B, C lagi, tenanglah gitu. Ayo. Orang mau kerja, orang mau dagang. Kalau modal 50 juta, buka kios, aku jualan sembako. Modal umpamanya untungnya rata-rata 500 sampai 1000 rupiah lah. Selama berdagang itu kalau sesuai prosedur yang kita susun sudah, ini namanya ikhtiar. Jangan lagi gerusuh gerasah. Busiah. Jangan. Nah itu namanya suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah. Nah, jadi yakin aja sudah, Allah sudah kasih kita rezeki, jatah awak sekian. Nah ini usahaku cuman ikhtiar. Ini kisah kita ini tinggi bujur kisahnya ya.
Mudah-mudahan akidah kita selamat. Amin. Mudah-mudahan akidah kita selamat. Wa tawakkal ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bihusnil ikhtiyar. Yang terakhir, kita percaya dengan pemberian Allah karena pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Ini penutup daripada akhir daripada adab kita kepada Allah. Kita sudah berusaha, hasilnya terima. Hasilnya terima. Itu sudah. Itu namanya tawakal ala fadlillah. Kita pemberian Allah itu jangan diprotes lagi. Ya, jangan diprotes lagi. Hada kulluh yang bagi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailik wa naharik fa innaha adabus suhbah ma'a sahibin la yufarikuka wal khalqu kulluhum yufarikunaka fi ba'di awqatik. Jadi yang tadi kita sebutkan ada 14 macam, itu mudah-mudahan bisa diamalkan siang dan malam. Kenapa? Sebab itulah tata krama kita terhadap Allah yang tidak pernah memisahi kita. Kalau makhluk wal khalqu kulluhum yufariqunaka, makhluk yang mana aja semuanya kemungkinan bisa berpisah dengan kita. Yufariqu akan berpisah terhadap engkau fi ba'di awqatik, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin akan datang. Bisa saja berpisah. Yang pastinya mun mati mungkin dah. Bini yang serontong sarenteng siang dan malam itu kalau mati mau ikut. Enggak mungkin kan? Yufarik namanya berpisah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah. Minta halal, minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah, istiqamah dalam belajar, istiqamah dengan mujalasah kepada orang saleh, istiqamah dalam silaturahmi, istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah baca sholawat kepada Nabi, dekat dengan Nabi. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Nabi di dunia, di kubur, di barzakh, di mahsyar, sampai masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa iman. Al-Fatihah.